Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasala lil ummah wajada fi sabili rabbih haqqa jihadih hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, fa inna bittaqwa tanjul muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari di hari yang baik ini kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya orang-orang yang bertakwa mereka yang akan selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fi muhkami tanzilihi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian. Di dalam Al-Quran kemudian kita korinahkan, kita sambungkan dengan pelajaran al-usul, al-aslu fil amru lil wujub. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, asal dasar dari perintah adalah wajib. Innallaha ya'murukum, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian. Para ahli tafsir berselisih, kepada siapa ini? Ya'murukum ini kepada siapa? Perintahnya kepada siapa? Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, mengatakan qala ikhtalafal mufassiruna fi ta'wil hadhil ayah, berselisih orang mufassir kepada siapa perintahnya tersebut. Qala innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Ahli tafsir pertama mengatakan ya'murukum, perintah tersebut ila wulatul umur, ila wulatul amr, kepada seorang pemimpin. Jadi ketika seorang pemimpin mendapatkan khitab, mendapatkan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, antahkumu bil adl, ketika dia memimpin dalam kepemimpinan harus bersifat adil. Aslinya ayat ini turun pada saat Fathul Mekah, ketika Rasulullah SAW mengambil kunci Ka'bah. Karena nggak dikasih, maka diambilnya dengan para sahabat unwatan. Ketika itu Rasulullah SAW mengambil kunci Ka'bah, kemudian sholat di dalamnya. Setelah sholat di dalamnya, ketika keluar beliau mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas ila akhiril ayah. Terus dibacanya, kata Umar bin Khattab, seolah-olah saya baru dengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. Kemudian dipanggil, aina Utsman bin Talha? Mana Utsman bin Talha? Utsman bin Talha. Utsman bin Talha adalah mereka dari keluarga yang memegang kunci Ka'bah.
Bahkan sampai detik saat ini yang memegang kunci Ka'bah itu adalah dzurriyyat silsilah daripada Utsman bin Thalhah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari mana Utsman bin Thalhah, kemudian dikasih kuncinya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Utsman, faqad nazalat fikal ayah, telah turun kepada kamu ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Kemudian fa'aslama. Maka dari beberapa para ahli tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, maka yang pertama, ketika seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil dalam memimpin. Adil dalam pemimpin, dalam pengaturan apapun itu yang dipimpinnya, dalam memberikan hak-hak kepada rakyatnya, maka dia harus berbuat adil. Karena perintahnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Perintah, ketika perintah dari Allah Subhanahu wa taala sifatnya wajib, maka harus dilaksanakan. Cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagaimana pemimpin yang adil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau Fatimah binti Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya potong tangannya. Begitulah kepemimpinan yang harus diterapkan seorang pemimpin. Dia harus mempunyai sifat adil. Kata ahli tafsir, innallaha ya'murukum, perintah tersebut kepada para ulama. Para ulama harus mempunyai sifat adil. Bagaimana dia mencerahkan bangsa, bagaimana dia memberikan fatwa yang memberikan keharmonisan, kemakmuran dalam masyarakat umum. Maka yang ketiga, innallaha ya'murukum, dan perintah itu juga kepada seorang suami. Bagaimana dalam rumah tangga dia harus menjaga hak-hak yang harus dilaksanakan, harus memberikan hak-hak dan kewajiban, tidak membicarakan apa yang ada dalam rumah tangganya kepada orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in, setiap orang ini pemimpin. Fal imam, seorang pemimpin kepala negara, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Farrajul, seorang suami, seorang laki-laki, ra'in fi baitihi, adalah pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha, begitu juga seorang perempuan, dia adalah pemimpin dalam harta suaminya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatiha, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Wal khadimu, begitu juga seorang pekerja, seorang pegawai, fi mali sayyidihi khara'in, di harta daripada tuannya, dia adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Faqulukum ra'in faqulukum mas'ulun an ra'iyatihi, sesungguhnya kita semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna aradna al-amanah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah amanah. Kepada siapa ditawarkan? Inna aradna al-amanah. Kita tawarkan amanah kepada siapa? Alas samawat wal ard wal jibal. Kita tawarkan sebuah amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Makhluk ini makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat. Tapi fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha, tapi mereka enggan untuk membawa amanah yang besar ini. Wa ashfaqna minha, karena khawatir mereka tidak bisa menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Wa hamala al-insan, akan tetapi manusia siapa membawanya? Wa hamala al-insana innahu kana zaluman jahula, akan tetapi manusia itu zalum, mempunyai sifat zaluman, mempunyai hawa nafsu yang ingin menguasai dirinya dan mengerjakan apa yang tidak dia harus laksanakan. Innahu kana zaluman jahula, dan dia tidak tahu apa akibat dari memegang sebuah amanah. Amanah yang sangat penting yang disandarkan kepada kita semuanya adalah sebuah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana langit, gunung, bumi itu menolak untuk membawanya. Maka ahli tafsir mengatakan
ketika Allah Subhanahu wa taala arada al-amanat, ketika menawarkan kepada langit, bumi dan gunung tentang sebuah amanah, mereka bukan menolaknya, tapi sebuah tawaran bisa diterima bisa tidak, karena mereka takut kekhawatiran akan dibawanya amanah itu kepada kemaksiatan atau ketaatan. Akan tetapi wahamalal insan, siap manusia membawanya, akan tetapi tidak mengetahui innahu kana zaluman jahula, akan tetapi sifat manusia itu kurang beramal dan kurang berilmu, maka disifatkan innahu kana zaluman jahula. Maka ahli tafsir mengatakan ketika meriwayatkan ayat ini, ditanya mahyal amanah, apa itu amanah? Al-amanah, amanah adalah idza uhsinta juzida, kalau engkau berbuat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari ketaatan, maka juzita, maka engkau akan dibalas. Wa in asa'ta ukibta, kalau engkau berbuat sebaliknya, maka engkau akan diazab. Begitulah amanah yang sekarang ada di pundak kita semuanya, amanah yang berada di tangan pemimpin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu, tidak sempurna agama seseorang kalau dia tidak memenuhi sebuah amanah. Wala dina liman la ahda lahu, begitu juga tidak sempurna agama seseorang kalau dia dalam berjanji tidak mentepati. Mudah-mudahan kita semua orang bisa mendapatkan dan menjunjung tinggi amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtabah wa alihi wa sahbihi ahli tuqah wal wafa, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam sebuah riwayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nas, akan datang di suatu masa, di zaman mungkin bisa sekarang zaman ini kita rasakan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, sayati 'alan nasin sanawatin khada'at, akan datang suatu masa di mana zaman-zaman banyak tipuan. Yusaddiqu fiha al-kadhib, orang yang pendusta dipercaya. Wa yukadzibu fiha as-shadiq, orang yang jujur didustakan. Yang pertama orang dusta dipercaya, yang kedua orang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang pengkhianat diberi jabatan, orang yang diamanat diberi penanggung jawab. Wa yukhanu fiha wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Qala wa yukadzibu fiha al-amin. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin. Dan seorang yang jujur maka malah dikhianati. Terkadang ada zaman kita ini seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang bukan ahlinya ditempatkan pada suatu posisi yang dia bukan ahlinya untuk mengurusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yantiqu fiha arwaibidah, banyak orang-orang ruwaibidah berbicara. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mau ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qala as-safih, dalam riwayat Ahmad as-safih, dalam Ibnu Majah at-tafih, yaitu sama-sama al-haqir, qalilul ilmi wa qalilul amal, adalah orang yang kurang dalam ilmunya dan orang kurang dalam perbuatannya melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yantiqu fil amril amah, dia memberikan fatwa, memberikan masukan, memberikan arahan kepada masalah yang mencakup masalah umum. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis, datang seorang A'rabi, datang seorang Badui mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasul diam. Kata para sahabat mengatakan, fa innaha yasma'aha wa yakrahuha. Rasul itu sebenarnya dengar, tapi nggak mau untuk menjawabnya. Setelah selesai dari majlis bersama para sahabat, Rasul mengatakan, aina urahu sa'il, mana tadi yang bertanya? Qala ana ya Rasulullah. Qala idza du'i'atil amanah fantadhiris sa'ah,
Kalau amanah sudah hilang dari muka bumi ini, maka siap-siaplah kehancuran hari kiamat akan datang. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ida'atuha? Bagaimana amanah itu bisa hilang ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Suatu perkara kalau dia disandarkan, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka pada saat itu kehancuran akan ada. Maka Rasul mengatakan dalam suatu riwayat mengatakan utmunu min anfusikum atmanu lakum jannah. Ada beberapa hal yang ketika seorang bisa menjamin, maka Rasulullah SAW akan menjamin bagi dia surga. Salah satunya wa quddu idza tumintum. Ketika engkau diberi amanah, maka jalankanlah amanah itu. Mudah-mudahan yang hadir pada salat Jumat ini bisa melaksanakan amanah, karena amanah kata para ulama yaitu jami'ul faraid alladzi kallafa 'alal bashar, yaitu semua kewajiban, semua ketaatan yang ditaklifkan kepada manusia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik dalam rumah tangga, baik dalam kepemimpinan yang berskala besar, apapun dalam yang diberikan menjadi pemimpin, mudah-mudahan dia bisa menjadikan dan melaksanakan apa yang dia berikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al murabitina fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma shfil mardana wa marda jami'il muslimin. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la alama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.